wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Tasya Ro'yasana Nabila ingin sedikit menjelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 34-35. Di sini dengan judulnya yaitu keluarga ideal yang berbahagia. Pada penafsiran ini, ayat ini dijelaskan bahwa memiliki keluarga yang berbahagia itu adalah harapan setiap manusia. Islam sangat menganjurkan suami istri menjaga mahlami rumah tangga agar berjalan dengan rukun, damai, tentram, tentunya bahagia dengan terus meridhoi dengan memohon ridho kepada Allah SWT. Untuk memahami kriteria karakter pasangan hidup itu mengatasi konflik dan mengatasi konflik secara berkeadilan dan berseimbang. Quran surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أولئك واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyan kabira. Di sini kita belajar hikmah dan kebijaksanaan tentang jalinan keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberi kebahagiaan demi kebaikan oleh Allah SWT karena disebabkan oleh semangat keimanan, kebersamaan, saling pengertian, dan saling menjaga diri keluarga secara penuh tanggung jawab. Untuk ayat ke-35 itu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhum yuqa bainihima fab'atu hukman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dari dua ayat pada Quran surat An-Nisa ayat 34-35 ini sesungguhnya memberikan penjelasan tentang tiga hal utama, yaitu yang pertama ada tentang kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan dalam segala keluarga. Yang kedua ada kiat dan motivasi utama dalam menjaga eksistensi keutuhan keluarga. Yang ketiga ada metode dan mekanisme mengatasi konflik yang terjadi pada keluarga. Tetapi untuk kali ini saya hanya membahas pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan dalam keluarga. Ayat ini sering dijadikan sebagai hujah atas hak kepemimpinan hanya oleh pada kaum laki-laki saja. Dalam banyak kajian tafsir memang menjelaskan tentang kepala keluarga adalah laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan kehidupan keluarga. Otoritas kebertanggungjawaban atas kehidupan keluarga itulah yang ditekankan pada ayat ini, yaitu ayat 34 dan 35 Quran surat An-Nisa. Kita lihat pada redaksi lafaz dari ayat demi ayat pada surat ini sebagai bahan renungan kita, yang kemudian kita dapat mengambil sebuah titik temu dan titik terang atas hikmah ilahiyah yang Allah ajarkan kepada hambanya. Lafaz ar-rijal itu
Dalam ini terkandung maksud untuk menjelaskan tentang identitas dan fungsional. Ar-rijal itu bermakna laki-laki sebagai identitas jenis kelamin yang memiliki tugas dan fungsi sebagai orang yang diberikan amanah dalam menjalankan roda kepemimpinan di tengah keluarga. Kata ar-rijal ini sangat identik dengan tugas laki-laki sebagai pengayom keluarga. Beda hal dengan sebutan wa angsa zakruman. Sebutan laki-laki dan perempuan dalam konteks jati diri sebagai identitas jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Dimensi ar-rijal dalam ayat ini bukan menjelaskan tentang otoritas tunggal laki-laki sebagai hak yang berhak dan lebih pantas menjadi pemimpin. Disinilah letak khilafan ulama bahwa apakah perempuan boleh menjadi pemimpin keluarga atau boleh menjadi pemimpin di ruang publik. Penjelasan dari ulama klasik lebih memilih perempuan tidak bisa menjadi pemimpin di ruang privat terlebih di ruang publik. Kebanyakan terdalil dengan ayat ini dan teks hadis imra'atun amrohum walau idza qawma falahayyilat. Inilah argumentasi ulama yang tak membolehkan perempuan menjadi perempuan di dunia wilayah ini. Namun, dalam perdebatan ulama klasik pun banyak yang kontra terhadap pendapat yang tak membolehkan perempuan menjadi pemimpin, disebabkan karena perempuan juga memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi pemimpin baik di ruang privat maupun publik. Sebab ayat ini Allah menyebutkan potensi laki-laki dan perempuan yang menjadi pemimpin secara jelas yang dijelaskan oleh Allah SWT. Kemudian pada cuplikan kalimat ini bima fadlullahi ba'dhum 'ala ba'd. Pada cuplikan ayat tersebut, kelebihan kapasitas dan kapabilitas antara satu yang lain merupakan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Ayat ini menjelaskan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang bisa juga perempuan menjadi kepala keluarga selama kedua belah pihak memahami ranah dan domain masing-masing. Laki-laki tersebut ranah pada bidang ekonomi dan tanggung jawab penuh. Perempuan menjadi penanggung jawab berlangsungan keluarga dan tidak menutup kemungkinan perempuan juga menjadi menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sebagaimana secara sosiologis terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada lafaz qawwamuna 'ala coba kita cermati lafaz ayat ini. Sungguh bijak Allah dalam menjelaskan posisi laki-laki di tengah keluarganya. Posisi laki-laki dalam konteks ayat di atas adalah sebagai pengayom, penolong, penjaga, bukan mensubordinasi atas laki-laki kepada perempuan. Maka inilah yang terkandung dalam lafaz qawwamuna 'ala. Di mana lafaz qama 'ala, qama-bi dan qama-min memiliki dimensi makna yang berbeda. Jika qama 'ala bermakna membantu, menopang, menolong. Jika qama-bi bermakna melaksanakan, sedangkan qama-min bermakna yaitu bangun, bangkit. Nah, jelas sekali fungsi laki-laki sebagai penolong dan menjaga bagi pasangan hidupnya, yaitu Anissa. Jadi pada pembahasan yang saya jelaskan itu bahwa pada kepemimpinan di dalam keluarga itu yaitu lebih
itu dominan kepada laki-laki, tetapi bukan berarti laki-lakinya tersebut mensubordinasi kepada pihak perempuan, yang mana pihak perempuan juga memiliki tanggung jawab, yaitu memanajemen kekeluargaan di dalam keluarga. Mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada yang telah menonton video saya kali ini. Mungkin cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.